Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita. Pada saat malam hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang tentu sudah kita baca dari 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyampaikan segala hormat dan terima kasih kami melewati seluruh aktivitas kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Saatnya kami kembali merenungkan firman agar kehidupan rohani kami boleh semakin terisi dengan baik. Kuasai dan berkatilah kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, pakai dan karuniakan hikmat bagi hamba-Mu, agar sungguh kebenaran firman yang berasal daripada Tuhanlah yang dinyatakan di dalam perenungan pada saat malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita renungkan bersama, bila Tuhan beserta kita. Kita tentu pernah mendengar dalam beberapa acara pemberian penghargaan kepada orang-orang yang dipandang berhasil di bidang tertentu, seperti contoh kepada para seniman. Ada satu bagian khusus pemberian penghargaan yang disebut sebagai Life Achievement Award, yang dimana ini merupakan sebuah penghargaan yang secara khusus diberikan untuk menghormati pengabdian orang-orang yang telah membuat kontribusi signifikan kepada bidang tertentu. Hal ini berarti hanya orang-orang yang khusus yang memang dipandang layak dan patut untuk menerima penghargaan ini, karena kontribusi mereka sungguh telah memberikan pengaruh yang baik bagi kemajuan sebuah komunitas. Saudara yang terkasih, pencapaian sebuah prestasi tentu menjadi impian bagi banyak orang, sebab dengan hal demikian memberikan nilai penghargaan dan ada perasaan kebanggaan ketika dipandang telah menjadi besar ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Karena itu tiap orang akan selalu berusaha menampilkan versi yang terbaik dari dirinya, yang mana akan berupaya juga semaksimal mungkin melakukan tugas atau bangkit dari kegagalan serta tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi. Mari kita menyediakan waktu untuk bersama-sama kita merenungkan perjalanan kehidupan Raja Daud, seorang penggembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Dalam perjalanan hidup Daud dari seorang yang biasa-biasa saja, tetapi kemudian ia menjadi pemimpin besar bagi Israel. Kita tidak bisa melupakan bahwa Daud pun pernah berhadapan dengan situasi yang kompleks. Ada pro kontra yang terjadi terhadap dirinya. Tetapi pada akhirnya Daud kemudian menjadi Raja Israel. Dan itulah yang kita juga temukan di dalam teks firman Tuhan pada saat malam hari ini. Secara khusus dalam ayat yang ke-9 saya bacakan kembali. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menariknya adalah kata kunci untuk kita melihat kepada titik keberhasilan daripada Daud ini terletak pada bagian sebab akibat yang diperlihatkan, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Menyertainya pada bagian yang lain juga disebutkan dalam arti menolong. Jadi kita melihat di sini bahwa keberhasilan Daud itu bukan ditentukan, atau keberhasilan seseorang dalam hidup bukan terletak pada apa yang menjadi kekuatan, kemampuan pada dirinya. Tetapi Daud
di dalam seluruh perjalanan kehidupannya memperlihatkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang membuat pencapaian keberhasilan bagi Daud itu dapat dialami. Penyertaan Tuhan ini bukanlah suatu hal yang biasa-biasa saja atau sebuah keadaan yang tanpa arti. Tetapi penyertaan Tuhan yang saya katakan tadi, bahwa pertolongan Tuhan ini merupakan sebuah kebutuhan yang memang betul-betul diinginkan oleh kehidupan tiap orang, dengan menyadari bahwa kekuatan, kemampuan pada diri manusia, pada diri kita, itu sungguh amatlah terbatas. Sehingga penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu mutlak harus menjadi bagian dalam kehidupan tiap manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang benar bahwa sekalipun demikian Daud tidak luput dari dosa. Dan bahkan oleh karena kesalahan yang ia perbuat, Tuhan pun menghukumnya. Namun kita melihat bahwa pada bagian ini ditegaskan kepada kita bahwa ketika Daud mengalami keberhasilan di dalam hidupnya, pencapaian di dalam hidupnya dapat ia alami sebagai seorang raja Israel karena Tuhan Allah bersama dengan Daud. Dan ini terjadi sebab Daud pun mau betul-betul bersama-sama menjalani hidup dengan Tuhan. Artinya Daud melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kegagahan, keberanian, ketekunan, kegigihan yang dimiliki oleh Daud sendiri pun semua itu kemudian membawa berkat ketika Daud memiliki sikap hidup yang betul-betul mau tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, bahwa keberhasilan dalam hidup dapat terjadi bila Tuhan beserta dengan kita. Dan itu juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melakukan penyerahan diri secara total kepada Allah dan mau senantiasa dibimbing oleh kuasa-Nya, mau hidup bersama-sama dengannya, mau bergaul akrab, bergaul erat dengannya tiap-tiap waktu, sehingga apa yang diperoleh kemudian adalah penyertaan Tuhan selalu membawa berkat. Meskipun juga perjalanan hidup dapat saja menemukan kesukaran, tetapi bila Tuhan beserta dengan kita, maka kita senantiasa memperoleh pertolongan, kekuatan menjalani hidup dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman-Nya semakin mengokohkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami terus belajar mengimani, meyakini dengan sungguh segala kuasa penyertaan-Mu membawa berkat dan kebaikan dalam hidup kami. Teguhkan langkah juang kami agar kami tidak mengandalkan diri kami dengan apapun yang kami miliki, tetapi sungguh kami belajar melepaskan kekuatan diri dan bergantung sepenuhnya, berserah kepada kuasa penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Amin.